Shalom, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur dan bersuka cita. Kita boleh memasuki Minggu Advent yang ketiga. Dari Bukit Sion, saya akan membaca daripada firman Tuhan dari Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami, pekerjaan kami. Tuhan kiranya menolong kami. Ya Bapa, dengarkan doa kami. Kami meminta kepadamu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 13. Ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan demikian, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya, karena tubuh binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Demikian pembacaan kita. Nas renungan kita adalah ayatnya yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebab orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Dari bacaan ini, dari nas ini, saya memberikan tema taatilah pemimpinmu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga, di mana kita menanti mempersiapkan untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat yang kita peringati sebagai Hari Natal. Menanti pemimpin itu adalah kewajiban. Pemimpin adalah pengarah dan pembimbing kita. Pemimpin yang bertanggung jawab atas diri kita. Sebagai bawahan, kita sepatutnya taat dan tunduk kepadanya. Ketaatan dan ketundukan kita adalah kunci untuk berhasil dalam mempelajari ajaran-ajaran Kristus yang Ia berikan.
Sikap taat dan tunduk kepadanya juga menjadi kunci penting dalam kehidupan kekristenan, di mana kita selaku murid-murid Kristus diajarkan untuk hidup dalam kasih dengan saudara-saudara kita yang seiman maupun dengan semua orang. Kalau kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dikatakan, karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Memperhatikan kasih, mempraktekkan kasih, melihat kasih adalah wujud ketaatan dan ketundukan murid Kristus terhadap ajaran dan perintah Tuhan. Kristus sendiri telah memberikan teladan bagaimana untuk taat, bagaimana setia, bagaimana tunduk kepada Bapa, sehingga ia menderita di atas kayu salib, bahkan taat sampai mati. Luar biasa. Firman Tuhan hari ini memberikan sebuah penekanan yang lebih kepada aspek ketundukan dan ketaatan, yaitu bagaimana supaya kita tunduk dan taat pada pemimpin sebagai otoritas di atas kita. Penulis surat Ibrani tampaknya sedang berbicara tentang pemimpin-pemimpin spiritual sebagai representasi Kristus di tengah dunia ini, yaitu mereka yang telah dilantik dan ditabiskan atas dasar otoritas yang Kristus berikan kepada gereja. Namun, ketundukan dan ketaatan kepada pemimpin, kalau kita lihat dalam bahasa Yunani disebut dengan hegeomai, juga bisa diaplikasikan dalam konteks yang lebih luas, yaitu kepada siapa saja yang secara hierarki berada di atas kita. Kalau dalam Alkitab, beberapa contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita baca menyangkut otoritas bisa dimulai dari yang paling dekat hubungannya, yaitu bagi keluarga kita, bagi suami kita, bagi istri kita, ayah bagi anak-anaknya, ibu dari anak-anaknya, gembala bagi jemaatnya, pemerintah bagi warganya, dan lain sebagainya. Kenapa kita harus taat dan tunduk kepada pemerintah? Karena mereka bertanggung jawab penuh kepada Tuhan untuk menjadi teladan dan memberikan kesejahteraan bagi yang dipimpinnya. Jadi betapa pentingnya kita mendoakan pemerintah kita, baik fisik maupun rohani, sesuai dengan keberadaannya. Dan bagian Tuhan adalah memberkatinya. Karena itu, Ibu Bapa, saudara-saudara yang mendengarkan firman hari ini, taatilah pemimpin-pemimpinmu, baik di dalam gereja maupun di dalam masyarakat, di daerah kita. Dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atas diri kita. Karena itu, yang harus kita lakukan adalah tunduk, taat, setia kepada pemimpin-pemimpin kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Tuhan selalu baik, Tuhan selalu menolong kami. Kami diingatkan firman-Mu hari ini agar kami taat dan setia kepada pemimpin kami, baik pemimpin rohani maupun pemimpin di dalam bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan memakai mereka sebagai alat-Mu untuk kehidupan, kelangsungan kehidupan kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memakai mereka sebagai saluran berkat-Mu, agar mereka boleh memerintah kami dengan baik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian pun pemerintah kami, pemimpin kami dalam spiritual, dalam keagamaan kami. Tuhan memberkati mereka, kuatkan mereka, agar mereka juga boleh menjadi saluran berkat-Mu. Juga sebagai pemimpin-pemimpin terdekat dalam kehidupan kami. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua. Oh Tuhan, tolonglah kasihani mereka, agar mereka juga boleh menjadi pemimpin yang terbaik bagi kami, agar hidup kami hidup yang mengandalkan Tuhan saja. Bapa di surga, kasihani kami, lindungi dan sertai kami.
kami teringat untuk orang-orang yang sedang mempersiapkan diri dalam Minggu Advent yang ketiga ini untuk mempersiapkan diri merayakan Natal. Tuhan kiranya berkenan memberkati. Biarlah perayaan Natal boleh berlangsung dengan baik. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Kami percaya kesanalah berkat-Mu akan melimpah, di sana nama-Mu dipuji, dimuliakan, dan dimasyurkan. Dengarkan doa kami. Kami bersyukur dan bersukacita, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita. Selamat beraktivitas. Napuang mora tumpah sakit ki masalah nasang.